Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Humas Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kak Irzan Faik. Irzan Faik, salam kenal. Assalamualaikum Kak Irzan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Irzan mau tanya nih. Gimana Bu? Informasi, tapi bukan informasi, tapi memang benar sih. Lulusan Al-Azhar. Iya, lulusan Al-Azhar dari SD sampai SMA di sini. Wow. SD 9, ya. SMP 9, SMA 4. Cinta Kemang ya. Cinta Kemang. Masya Allah. Berarti Kak Irzan ini benar-benar pendidikannya itu dididik dari SD ya? Iya, dari SD sampai SMA. Lulusan tahun berapa nih Kak Irzan? Lulusan tahun 2019. Untuk di SMA. Iya. 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Berarti selanjutnya baru COVID itu 2020 dan sekian ya. Oke. Kak mau tanya dong Kak, cerita sedikit lah pengalaman Kak Irzan nih selama berkarir di dunia entertain dan selama sekolah di Al-Azhar. Ya. Nah itu gimana tuh Kak? Maksudnya gini, kayaknya nggak nyangka ya Kak Irzan jadi nyangka nggak sih? Sebelumnya nyangka nggak sih? Saya juga nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Tapi ada nggak sih Kak sedikit dari dunia pendidikan yang memang pendidikan kita ini Al-Azhar tau lah ya. Nah terus tau-tau nih Kak Irzan entertain. Ya alhamdulillahnya dari dulu sampai sekarang dididik agama sama orang tua, apalagi dimasukin sama orang tua tuh di sekolah yang religius yaitu Al-Azhar. Alhamdulillahnya setelah keluar dari Al-Azhar ini masih teringat masa-masa kita harus disiplin dari sholatnya, terus baca doanya, zikir-zikirnya itu terus dipakai setelah lulus SMA, SMP sampai SD gitu kan. Pas di pekerjaan juga, kalau misalnya di entertain tuh emang kan lebih liberal gitu, lebih bebas gitu kan. Terkadang awal-awal juga kaget dengan pergaulan-pergaulan, tapi alhamdulillahnya karena kita punya iman terus dididik dari 12 tahun di Al-Azhar kan, lulusan Al-Azhar, jadinya alhamdulillah iman itu tetap kuat gitu loh. Makanya dididik di Al-Azhar itu alhamdulillahnya aku bersyukur sih bisa dimasukin di sekolah yang mengerti agama. Sedangkan kan di dunia sekarang tuh lebih bebas, lebih lebih berekspresi dengan lantang. Kita tahu di Eropa sekarang lebih liberal lagi, ada yang menganut paham-paham yang kurang baik lah menurut aku. Makanya alhamdulillah aku dididik di Al-Azhar ini menguatkan iman, akal dan pikiran. Oke. Berarti sangat bermanfaat ya? Iya pastinya. Dalam segi untuk istilahnya pondasi ya? Iya, pondasi yang luar biasa ya. Berarti didikan ini yang memang harus kita pertahankan dari sedini mungkin. Betul. Karena nantinya di dunia yang sekarang Kak Irzan sedang geluti ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Luas banget. Oke. Nah, ada nggak sih Kak di dalam satu pelajaran atau di dalam mungkin guru atau mungkin Kak Irzan yang masih ingat gitu loh akan mereka itu yang sampai saat ini nih jadi motivasi Kak Irzan untuk ini bener banget nih waktu kemarin waktu saya sekolah, waktu kemarin belajar di Al-Azhar, Kak Irzan tuh mendapatkan hal itu dan terbukti sekarang. Ada nggak tuh seperti itu tuh? Ada sih pasti, disiplin waktu, karena kan di sini disiplin banget, kayak misalnya masuk sekolah jam 6.55, telat 10 menit gak bisa masuk dan sebagainya. Jadinya di dunia kerja itu alhamdulillahnya kepake disiplin waktu itu sangat penting. Untung dari dulu aku salah satu orang yang disiplin untuk masuk tepat waktu, terus ngikutin pelajaran. Jadinya di saat kita di dunia kerja dipush sama orang lain untuk tepat waktu, untuk disiplin, itu terbiasa. Gitu, udah terbiasa. Disiplin ya? Iya, berarti disiplin. Kalimat nih disiplin. Selain disiplin Kak? Selain
di sini tuh kan aku juga nggak cuma belajar akademik, non akademik juga dikembangkan di sini. Kita dikasih fasilitas untuk main futsal, terus olahraga basket, bulu tangkis, karate dan sebagainya itu justru sangat berguna setelah bekerja, bukan cuman akademiknya doang. Karena non akademik ini kita bisa sharing ke orang-orang yang misal kita ketemu dia atlet atau dia emang main bola, main basket, kita jadi nyambung untuk ngobrol, jadi bersosialisasi untuk menambah relasi itu penting banget, dan itu menjadikan salah satu poin penting untuk diri aku sendiri. Karena di dunia entertainment itu bukan cuma untuk acting, muka bagus, badan bagus, tapi harus punya kelainan keahlian yang lain gitu. Kayak misalnya aku bisa nyanyi, di sini juga disalurkan dulu kan, bisa nyanyi, terus bisa olahraga. Sekarang banyak event-event olahraga seperti boxing, main futsal yang dibuat sama artis-artis yang lain. Jadinya itu modal juga. Jadi bukan cuman entertain, bukan cuma talking about acting, talking about good looking dan sebagainya, tapi untuk dan juga untuk bakat-bakat yang ada di diri kita gitu. Jadi dari bakat itu akhirnya semua tuh bisa tersalurkan. Iya, dan menghasilkan pundi-pundi rezeki gitu. Alhamdulillah ya. Berarti itulah yang membuat akhirnya Kak Irzan itu bisa sampai di titik saat ini ya. Betul. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian nih Kak Irzan, tadi Kak Irzan bilang kan disiplin, kreativitas yang sudah dari sekarang nih ya, dari sejak dini tuh Kak Irzan coba lakukan, dan ternyata di dunia entertain itu sangat-sangat penting. Ada nggak sih Kak, pengen tahu deh istilahnya pesan gitu loh, pesan guru gitu loh, yang Kak Irzan ingat mungkin dari SD, SMP, SMA, yang akhirnya tuh pesan itu yang memang, kalau tadi kan kenangan ya, kalau sekarang tuh yang pesannya dia tuh dan ternyata sekarang tuh ada gitu. Kalau tadi kan contohnya disiplin kan, kreativitas. Nah kalau yang sekarang tuh pesan guru yang akhirnya dibuktikan ternyata gitu loh. Gurunya gitu. Pesan guru tuh pasti banyak banget ya, tapi yang menurut aku yang masih terkenang di pikiran aku adalah jangan pernah capek untuk belajar. Karena di dunia nanti, di dunia kita bekerja atau di dunia apapun yang kalian lakukan, pasti nggak luput dari belajar gitu. Mau aku misalnya gagal di film yang satu, itu kan aku berarti harus belajar lebih baik lagi untuk mengembangkan di film yang kedua, film ketiga dan sebagainya. Dan itu yang pasti terkenang sih di dalam pikiran aku. Jangan nyerah untuk belajar, coba terus, trial and error, karena itu yang bisa ngebuat aku kayak sekarang, bisa ngebuat orang-orang sukses kayak sekarang, karena dia mau belajar. Berarti jangan pernah takut akan kegagalan ya, betul, istilahnya itu ya. Betul. Jangan pernah takut akan suatu kegagalan, karena di dalam kegagalan itu pastinya akan mendapatkan sesuatu hasil yang luar biasa, kesuksesan yang insya Allah Kak Irzan raih sekarang ya. Tapi kalau boleh tahu udah berapa film nih Kak? Alhamdulillahnya sih, nggak kehitung sebenarnya. Nggak kehitung. Aku ada sih catatannya, tapi berapa ya? Aku lupa. Soalnya saking udah banyak saking banyak nih. Soalnya kalau aku syuting itu misal yang kontrak-kontrak itu yang ngurusin mama gitu. Jadi manajernya mama ya. Aku cuman ngerjain aja. Ada nggak Kak di dalam satu film atau satu sinetron yang Kak Irzan sudah sudah lakukan lah ya. Nah itu balik lagi ke pelajaran di Al-Azhar. Ada nggak yang memang ternyata ini begini gitu? Ada nggak yang pasti kan semua film pasti bagus, cuma maksudnya film itu tuh kok kayak menceritakan waktu saya mungkin sekolah, atau mungkin kok bener ya ternyata pelajaran di sekolah tuh seperti ini gitu. Nah sebenarnya yang kayak gitu nggak ada sih, maksudnya belum ada, tapi ada kayak misalnya scene atau bagian-bagian yang kayak misalnya sholat, misal sholat atau zikir. Di saat di satu ruangan itu nggak ada yang ngerti bagaimana cara untuk berzikir, atau misalnya untuk setelah sholat tuh ngapain sih, terus kalau misalnya azan tuh kayak gimana sih bagusnya, aku memberi informasi. Allahu Akbar. Jadi bermanfaat juga untuk orang yang ada di lokasi tersebut gitu loh. Masya Allah. Gitu sih. Jadi apa yang
dilakukan sehari-hari pada saat sekolah, keterbiasaan, iya, sebenarnya. sholat, Kebawa. zikir, wudhu yang benar Iya, gitu betul. ya, azan, cara menjawab, semua Betul. yang memang diajarkan di sekolah Al Azhar itu sangat Alhamdulillahnya kepake, bermanfaat iya. ya. Masya Allah, memang luar biasa ya. Berarti mama papa nggak salah Nggak ya? salah. Masya Allah, Nggak salah. nggak salah untuk Alhamdulillah. menyekolahkan sekolah Betul. di Al Azhar. Betul. Satu kalimat dong untuk Al Azhar apa? Al Azhar apa ya? Luar biasa. Luar biasa Luar biasa. kalimat. Kalau untuk kata itu Oh, itu kata. Itu kata. Kalau satu kalimat apa ya? Nah, Itu tadi- kata tadi ya. Kata ya. Kalau kalimat apa ya, Bu? Bingung saya. Karena banyak banget memorinya kan. Memorinya ya. Memori banyak banget, jadinya aku gak bisa mendeskripsikan dalam satu kalimat. Karena ya benar-benar dari SD sampai SMA gue banyak banget kenangannya, banyak sedihnya, banyak bahagianya, dan itu campur aduk yang membuat aku jadi sekarang gitu loh. Masya Allah. Jadinya nggak bisa aku deskripsikan pakai satu kalimat. Kalau Hanya kalau satu kata luar biasa. Luar biasa itu ya. Itu. Masya Allah, luar biasa. Kak Irzan, mungkin di adik-adik Kak Irzan nih, maksudnya adik kelas ya, pastinya kan ingin nih mengikuti jejak Kak Irzan yang akhirnya terjun di entertain. Yep. Ada nggak sih pesan-pesan yang memang harus dari sekarang tuh mereka nih, mungkin dari SD atau mungkin dari TK nih kan, Al Azhar itu kan dari TK, SD, SMP, SMA ya. Berarti mungkin dari TK tuh harus seperti apa, Iya. nanti di SD gimana, SMP gimana, dan kemudian nanti SMA baru wah Iya. pas udah setelah SMA harus seperti apa. Boleh nggak sih cerita? Justru tuh saya salah satu orang yang bersyukur karena bisa sekolah di Al Azhar. Kenapa? Dikarenakan teman-teman aku yang di dunia entertain, yang maksudnya yang misalnya dia sekolahnya bukan dari religious sekolah gitu kan, itu aku berterima kasih. Kenapa? Karena di dunia entertain tuh tantangannya banyak banget. Banyak tantangan yang kurang baik, banyak banget. Jadinya menurut aku untuk teman-teman yang mau di dunia entertain, event pun itu musik, acting, atau teater dan lain sebagainya, kuatkan imannya dulu sih menurut aku. Karena nanti di saat iman kita udah kuat, pasti banyak tantangan, kita nggak mungkin menang. Gitu. Itu yang paling penting sih, iman menurut aku. Pondasinya dulu yang tadi Ibu bilang kan. Pondasinya dulu dikuatkan, dikokohkan, biar kedepannya mau ada apapun rintangan, kita bisa balik lagi ke pondasi kita, ke pikiran-pikiran kita yang ditanamkan di saat sekolah, di saat kita bersosialisasi. Apalagi di sini kan kita nggak cuma belajar kan, terus di sini juga guru-guru juga asik-asik. Jadinya kalau misalnya dulu aku, kalau misalnya punya perasaan sedih, punya perasaan senang, selalu curhat ke guru, Bu Desti. Dulu Bu Desti ini di perpustakaan, jadi aku selalu curhat dan itu mendapatkan insight-insight yang bagus juga. Jadinya ya itu yang tadi aku bilang. Untuk teman-teman yang mau masuk entertain, itu harus kuatkan dulu pondasinya sih, Bu. Pondasi imannya, supaya nanti tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Iya betul. Emang sih Ibu tuh selalu memberikan kepada semua teman-teman ya, teman-teman yang curhat apa, Ibu selalu mengingatkan kita nih bagaikan sebuah pohon. Akarnya adalah iman kita ya, Yep. hati kita. Nah, diri kita ini adalah pohonnya. Yep. Dan ranting itu adalah cabang pikiran kita. Nah, itulah yang harus kita tetap kuatkan ya. Yep. Ibaratkan tuh kalau misalnya aku bisa bilang ya tadi benar kayak kata Ibu, aku dari SD sampai SMA tuh di Al Azhar Kemang Pratama Bekasi tuh, ibaratkan aku dikasih orang tua aku memberikan bibit ke kalian, ke Al Azhar, dan disiram terus sampai berkembang kayak sekarang gitu. Masya Allah, Masya Gitu sih. Allah. Pohon disiram, tumbuh Iya. subur, Iya. akan tumbuh subur terus kalau terus disiram dengan apa? Betul. Dengan keimanan. Berarti Betul. semua balik lagi ke imanan Betul. kita. Kayak gitu ya Zan. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman semua. Kita hari ini kedatangan Kak Irzan yang luar biasa, yang memang kalau boleh sedikit cerita sih, kalau boleh sedikit cerita, Ibu kenal Kak Irzan dari
SMP ya. Iya, Dari SMP. SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai SMA dan sampai hari ini. Kak Irzan ini selalu memang mengutamakan keimanan, dan yang terutama Kak Irzan ini sangat sayang sama mama. Ya, Alhamdulillah. sangat sayang sama mama, sama kedua orang tua, dan Kak Irzan selalu bilang ridho orang tua itu ridho Allah, Bu. Jadi saya apa kata mama itu akan saya jalankan. Yap, Ya Kak Irzan. betul. Ibu ingat tuh waktu kamu lagi nangis, aduh. Lagi down, lagi apa, balik lagi ingat mama. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk semua yang ada di sana, kuatkan iman kalian, kuatkan pondasi kalian dari sekarang, karena tanpa iman semua tidak akan pernah bisa mendapatkan sebuah hasil. Dan Betul. ingat, jujur. Ya, Zan, Penting, ya? itu Ibu penting. pernah bilang sama kamu ya Zan ya? Jujur, yang penting jujur. Jujur, bener Kak Zan? Bener. Selalu itu yang ibu tekankan sama teman-teman atau ya murid. Ibu bilangnya teman-teman lah, karena ibu kalau ibu bilang murid apa, mereka nggak mau cerita full. Tapi kalau ibu cerita teman-teman, itu berarti merangkul. Mereka merasa wah Bu Desti ini. Jadi ibu berusaha teman. Jadi itu yang selalu ibu tekankan adalah jujur hati ya Zan. Betul. Ingat ya Zan? Jujur dengan semuanya, mau hati, mau perilaku, apapun itu harus jujur. Biar bisa sukses harus jujur. Jujur ya Gak Zan? boleh bohongin orang. Nggak boleh. Itu tuh. Jadi yang terutama adalah jujur, iman yang kuat. Insya Allah semuanya akan sukses. Baik Zan, terima kasih banyak Siap, nih. terima kasih. Atas Terima kasih juga. waktu Iya, terima yang kasih juga. telah diberikan nih. Iya, Ya sudah kan? diundang di SMP Al Azhar, di keluarga Al Azhar. Semoga kedepannya Al Azhar makin lebih baik lagi. Amin. Terus juga makin membuat bibit-bibit unggul. Amin. Gak cuma di entertain tapi di pekerjaan lainnya. Amin ya robbal alamin. Ada pesan-pesan nggak untuk mungkin adik-adik kelas atau ada. apa tuh? Pesan-pesan pokoknya teman-teman semua tetap belajar, tetap disiplin, tetap kembangkan iman kalian, kembangkan kreativitas kalian, ikutin kata orang tua, ikutin kata hati, karena jika semua itu bersinergi dengan baik, bekerja sama dengan baik, bisa mendapatkan kesuksesan yang tidak terhingga. Masya Allah. Orang tua, kembali lagi ke orang tua. Ya, ridho Allah orang tua. Masya Allah. Seneng banget ya ketemu anak soleh ini. Allahu Akbar. Baik, sekali lagi Ibu terima kasih. Oh ya, mau tanya satu lagi, TCO hadir ya? Insya Allah. Bener ya? Januari. 7 Januari. Insya Allah. 27 Januari, bener ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, jangan lupa ya, untuk kalian semua di tanggal 27 Januari ada Kak Irzan di SMP Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama. Oke, ingat lagi ya, 27 Januari 2024 ada Kak Irzan di TCO SMP Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.